من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, dan sebelumnya mohon maaf keterlambatannya karena nggak ada yang ngingetin, lupa. Baru diingetin barusan sekitar 5 menit yang lalu. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Baik, kita masuk ke al-aslu tsani, pokok yang kedua. Itu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini penting sekali Ibu-ibu. Kita mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Bukan sebatas membeo, taklid, ikut-ikutan. Karena agama kita berdasarkan keterangan yang nyata, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dalil? Dalil adalah yang pertama dan yang paling tinggi itu Al-Qur'an. Yang kedua itu hadis yang sahih. Yang ketiga yaitu ijma'. Kemudian yang keempat, dan ini berlaku pada masalah-masalah fikih, yaitu qiyas. Namun qiyas yang sahih, yang memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, ya. Adapun qiyas yang tidak sahih alias qiyas yang batil, maka tidak boleh digunakan. Kemudian yaitu qaulus sahabah, pendapat para sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lainnya. Maka ini pun kata Imam Asy-Syafi'i hujjah. Demikian pula ya, macam-macam dalil yang lainnya disebutkan dalam ilmu usul fikih ya. Seperti misalnya istishab, maslahat mursalah, ya. Demikian pula istihsan dengan maknanya yang benar dan yang lainnya. Jadi dalil itu sebetulnya banyak ya. Dan semua itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pokok adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, kita mengenal agama Islam ini harus berdasarkan dalil. Kenapa demikian? Karena sudah kita sebutkan tadi Bu, bahwa agama Islam itu ilmiah. Agama kita itu bukan didasarkan kepada menduga-duga. Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian dhann. Apa itu dhann? Itu menduga-duga, ya, menyangka-nyangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena menduga-duga itu kata Rasulullah SAW ucapan atau perkataan yang paling dusta. Ya. Maka tidak boleh kita meyakini sesuatu dalam agama ini kecuali berdasarkan dalil. Kalau ada keyakinan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, itu namanya dugaan. Seperti di masyarakat misalnya ya, ada keyakinan adanya hari sial. Kita katakan ini keyakinan, ini bukan keyakinan. Tapi ini hanya dugaan. Karena dalam Al-Quran dan hadis tidak ada hari sial. Ya, bahkan itu tetap termasuk kesyirikan. Seperti keyakinan sebagian masyarakat ya, berupa khurafat, tahayul,
Itu semua adalah dugaan. Ya, sebagian masyarakat punya keyakinan katanya kalau orang meninggal dunia 40 hari pertama rohnya masih ada di sekitar kita. Itu hanya dugaan, bukan keyakinan. Kenapa? Karena bertabrakan dengan Al-Quran bahkan. Bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih bahkan. Bahwa orang yang sudah meninggal dunia, mereka berada di alam barzakh, tidak mungkin balik lagi ke dunia. Ya. Berapa banyak ibu-ibu sekalian keyakinan-keyakinan dan akidah-akidah yang ternyata tidak, sama sekali tidak ada dalilnya. Demikian pula ibadah-ibadah ya yang tidak ditunjukkan oleh dalil sama sekali. Murni mengada-ngada. Maka ini pun ibu-ibu sekalian bukan ibadah yang disyariatkan. Semua harus berdasarkan dalil. Siapapun yang berbicara tentang agama wajib berdasarkan hujjah, keterangan. Makanya Allah berfirman, ya wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah lisan-lisan kalian tuh menyipati dengan mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada bukti dari Allah dan Rasulnya, sehingga kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengatakan dalam agama ini halal, mana dalilnya? Mana hujahnya? Ini haram, mana hujahnya? Gak sembarangan ngomong agama itu. Bahaya. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang hal-hal yang Allah larang, Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa saja. Yang pertama fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan dosa, dan berbuat zolim dengan tanpa hak di muka bumi ini. Dan kamu mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Lihat Allah memulai dari apa? Ya, yang pertama fahisyah, dosa, naik lagi, zolim, naik lagi, syirik. Padahal syirik dosa yang paling berat. Tapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah menutup dengan firman-Nya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu. Subhanallah. Ya, berbicara dengan tanpa ilmu ternyata lebih berat dari syirik, Bu. Kenapa? Karena munculnya kesyirikan akibat berkata tanpa ilmu. Munculnya kebid'ahan, berbagai macam penyimpangan akibat berbicara tanpa ilmu, tanpa hujjah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah keistimewaan Islam itu adalah ilmiah. Semua ada buktinya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau mendefinisikan apa itu Islam. Kata beliau, wahwal istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Nah inilah Islam. Apa itu Islam? Kata beliau, wahwal istislamu lillahi bit-tauhid. Yaitu istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Syekh Utsaimin menjelaskan, ay bi an yastaslimal 'abdu li rabbih istislaman syar'iyyan wa dzalika bi tauhidillahi azza wa jal wa ifradihi bil ibadah. Wa hadha al-islam huwa alladhi yuhmadu 'alaihi al-'abdu wa yuthabu 'alaihi. Artinya seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah ya secara syariat. Itu caranya bagaimana? Dengan cara mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, ini dia Islam yang benar, ya.
Adapun menyerah tapi tidak disertai dengan ketundukan, hakikatnya bukanlah Islam. Makanya Islam itu, Ibu, ini makna yang pertama, itu menyerahkan diri kita kepada Allah, serahkan semua kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Ya, murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan pernah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Doa kita hanya kepada Allah. Ya. Demikian pula cinta kita, takut kita, berharap kita yang terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk patuh dengan cara menaatinya. Itulah Islam, Bu. Wadzalika bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Caranya bagaimana? Itu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah, masih suka memaksiati Allah, berarti Islam kita belum sempurna. Disebut kalau kita seorang muslim yang benar-benar sempurna, kapan? Ketika kita benar-benar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena Ibu, orang yang mentauhidkan Allah wajib meyakini apa? Bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Bahwa Allah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Maka kalau ada orang berkata, ada selain Allah yang berhak dipertuhankan, seorang yang mentauhidkan Allah tidak akan ridho dan tidak akan mau terima. Oke, kamu nyembah apa emang? Oh, saya nyembah matahari. Matahari makhluk, Mas. Matahari tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Matahari mengikuti aturan penciptanya. Kenapa kamu menyembah makhluk? Yang satu lagi berkata, saya menyembah patung buatan kamu. Kamu yang buat kemudian kamu sembah. Di mana akal kamu? Iya. Semua yang disembah selain Allah, hakikatnya menyembah makhluk yang lemah yang membutuhkan karunia Allah. Maka bagaimana ibu-ibu sekalian, orang yang mentauhidkan Allah akan ridho dan rela ketika melihat kesyirikan, gak ridho dia. Iya. Makanya dia berlepas diri dari kesyirikan, Bu. Iya. Dia pun berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian, agama kalian. Untukku, agamaku. Masing-masing, silahkan. Iya. Tidak ada dalam masalah seperti ini yang disebut dengan toleransi itu tidak ada, Bu. Ya. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masing-masing tidak ada toleransi. Kita wajib berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian makna Islam ini, Bu. Jadi Islam itu 3. Yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Dan itu merupakan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah menunjukkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Selain Allah tidak berhak diibadahi, tidak berhak untuk dipertuhankan.
Iya. Kemudian beliau berkata, wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu ada 3 martabat. Ada 3 tingkatan. Apa itu? Tingkatan yang paling rendah yaitu Islam. Kemudian naik yang tingkatan selanjutnya yaitu iman. Kemudian naik kepada tingkatan yang lebih tinggi yaitu ihsan. Ini yang paling tinggi, Bu. Ya. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap martabat ini memiliki rukun-rukunnya. Islam punya rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan juga ada rukunnya. Ya. Lalu beliau berkata, fa arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Wajib diyakini. Siapa yang berkata rukun Islam cuma 3, berarti dia sudah menolak ijma' para ulama, menolak dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka fa arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Apa saja? Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini rukun yang pertama nih, Bu. Bahkan ini rukun yang paling pokok. Siapapun yang ingin masuk Islam wajib dia mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Namun tentunya Ibu, ya, bukan hanya sebatas mengucapkan, akan tetapi dia berusaha untuk memahami apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Itu harus dipahami betul apa sih yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata masih saja berbuat syirik, berdoa kepada mayat yang ada di kuburan, percuma, tidak diterima la ilaha illallahnya. Iya. Atau mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia meyakini masih ada nabi setelah Rasulullah SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi. Percuma syahadat Muhammad Rasulullah nggak diterima. Ya. Jadi syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah merupakan ya rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Dan mendirikan apa? Salat. Salat 5 waktu maksudnya, Ibu. Dan ini Masya Allah rukun Islam yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat. Sampai-sampai Allah mewajibkan sholat, Ibu, kepada Rasulullah SAW itu ya, tanpa perantara. Kalau syariat-syariat yang lain melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat Allah langsung memanggil Rasulullah SAW ke langit yang ke-7 dalam kisah Isra dan Mi'raj. Itu menunjukkan betapa agungnya sholat. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-ahdu alladhi bainana wa baina asyirki wal awil kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, maka ia kafir. Iya. Itu jadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan sholat alias tidak sholat, menurut Imam Ahmad itu orang murtad dari agama Islam, kafir. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian yang ketiga rukun Islamnya apa? Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Apa itu zakat?
Tentu itu pembahasannya dalam ilmu fikih. Apa saja yang wajib dizakatkan, berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan, itu pembahasannya dalam ilmu fikih, ibu-ibu sekalian. Yang keempat, wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil-dalilnya. Fadalilus syahadah, adapun dalil syahadat la ilaha illallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah taala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Para malaikat pun bersaksi dan para ahli ilmu pun bersaksi. Mereka tegak dengan penuh keadilan. Ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuh lihat ibu, Allah bersaksi dan mempersaksikan dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Kemudian para malaikat seluruhnya bersaksi. Adapun dari kalangan manusia yang bersaksi hanya satu, para ahli ilmu. Orang-orang yang memiliki keilmuan dan keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, itu menunjukkan akan keistimewaan para ahli ilmu, Bu. Orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fil ayatil karimah syahadatullah li nafsihi bi annahu la ilaha illahu wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahli ilmi bidzalik. Dalam ayat ini Allah mempersaksikan dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Demikian pula para malaikat, demikian pula para ahli ilmu, mereka semua bersaksi tegak dengan penuh keadilan bahwa memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, wa hadhi manqibatun 'azimah li ahli ilm. Ini merupakan keistimewaan yang agung buat para siapa? Para ahli ilmu, Bu. Ya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah Rabbul Alamin. Karena ilmu tentang Allah itulah semulia-mulianya ilmu. Ya. Wa hadhihi syahadah a'zam syahadah li'azami syahid wal mashhud bih. Dan ini persaksian yang paling agung, Bu. Karena yang disaksikan adalah yaitu wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian beliau menafsirkan apa makna la ilaha illallah. Kata beliau, maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Ya. Jadi la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Yang lain enggak berhak. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ia telah berbuat syirik. Ya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau dia palingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia hakikatnya tidak faham apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi la ilaha, kata ilah itu, Bu,
Ya, artinya sesembahan yang diibadahi. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu ada 2 rukun, Bu. La ilaha illallah ada 2 rukun. Rukun yang pertama dalam ucapan la ilaha. Apa itu? Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dalam ucapan la ilaha itu meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Ya, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Itu dalam ucapan la ilaha. Rukun yang kedua itu dalam ucapan illallah. Apa itu? Muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatih. Itu menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka dari itu la ilaha illallah ada 2 rukun, Bu. Yang pertama nafi, itu meniadakan. Yang kedua isbat, yaitu menetapkan. Ya. Kalau meniadakan saja, itu ateis. Kalau menetapkan tapi tidak meniadakan, saya meyakini Allah Tuhan, Allah yang Allah berhak diibadahi. Tapi dia tidak meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini bukan tauhid, itu syirik. Maka disebut tauhid kalau ada 2 rukun tadi. Meniadakan dan menetapkan. Meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Dan bahwasanya itu semua tidak berhak. Dan menetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Nah ibu-ibu, ini dakwahnya para nabi dan rasul semuanya, Bu. Dan semenjak zaman Nabi Nuh sampai Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Ya. Nabi Nuh 950 tahun, bayangkan, Bu, berdakwah kepada tauhid. Ya. Tak lelah-lelahnya, tak berhenti-berhenti. Demikian pula para nabi setelahnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan para nabi sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka yang betul-betul fokuskan dalam dakwah itu kepada tauhid. Namun subhanallah Ibu, qadarallah, dakwah tauhid memang tidak disukai oleh para penyembah berhala, Ibu. Orang yang menyembah selain Allah, ya, dengan dakwah tauhid merasa terusik. Ya, karena apa? Karena Tuhannya nggak diakui. Ya, makanya mereka memerangi dakwah para nabi dan rasul. Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, ibu-ibu sekalian. Ya. Kata beliau, kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana Allah tidak ada sekutu dalam kerajaannya, maka Allah pun tidak ada sekutu dalam ibadahnya. Ya. Artinya, orang yang meyakini bahwa kerajaan langit dan bumi ini Allah yang menciptakannya, maka kewajiban dia meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Adapun yang lainnya tidak berhak diibadahi. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya, ada 2 rukun. Yang pertama nafi, meniadakan.
Yang kedua, isbat, menetapkan. Dua-duanya harus ada. Salah satunya tidak ada, maka itu bukanlah tauhid. Ya. Demikian kita buka tanya jawab. Bagaimana jika ada wanita dan laki-laki yang dahulunya dia pernah berzina dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dan laki-laki tersebut. Lalu wanita tersebut bertaubat kepada Allah dan menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Apakah Allah mengampuni dosanya? Subhanallah. Ya. Semua dosa selama pelakunya bertaubat dengan taubat yang benar, yang nasuh, pasti Allah akan terima. Ya, Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh lihat, ya. Kemudian wanita tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang soleh, yang lebih baik dari laki-laki yang lalu itu. Lalu dia menyembunyikan tentang masa lalunya itu kepada calon suaminya dan juga orang tuanya sampai selamanya. Harus, ya, dalam artian tidak boleh menebar aib diri sendiri. Kalau kita sudah bertaubat, dahulu kita sudah pernah berzina, tak boleh aib yang sudah Allah sembunyikan kita bongkar dan ceritakan ke orang lain, tidak boleh, Bu. Ya. Jadi ibu sembunyikan selama-lamanya. Naam. Karena justru kalau ibu membongkar aib, maka ibu berarti sudah membongkar aib yang sudah Allah tutupi dari kita. Ya. Dalam sebuah video saya melihat ada adegan guru masuk ke kelas, anak lain menyambutnya dengan cara berdiri dan salaman. Lalu satu anak tidak berdiri dan bersalaman dan lalu guru bertanya, "Kenapa tidak berdiri?" Siswa menjawab, "Karena itu tidak diajarkan oleh Nabi kita. Kita tidak perlu berdiri untuk menghormati seseorang." Kurang lebih seperti itu redaksinya. Video tersebut terlihat seperti orang Arab. Bagaimana menurut Ustadz? Bu, dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik mengatakan para sahabat Nabi sangat mencintai Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah datang tidak ada seorang pun dari mereka yang berani berdiri. Tuh lihat. Ya, ketika Rasulullah datang, tidak ada satupun para sahabat yang berani berdiri dalam rangka menghormati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah tidak suka dihormati dengan cara berdiri, Bu. Tidak suka. Sehingga kata Anas, kata sahabat ini, ya, para sahabat ketika Rasulullah datang nggak ada yang berani berdiri malah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yatamatsala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Makanya Ibu, guru yang paham sunnah, ya, dia tidak akan suka dihormati dengan cara berdiri, karena Rasulullah demikian, beliau tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Makanya para sahabat tidak berani untuk berdiri, ya, ketika Rasulullah datang.
untuk menghormati beliau. Guru yang paham sunnah menyuruh anak-anak duduk semua. Ya. Bukan malah nanya, kamu kenapa enggak berdiri? Berarti ini guru merasa suka dirinya dihormati dengan cara berdiri. Waduh, bahaya. Ya. Namun kata para ulama, kita berdiri menyambut tetamu misalnya yang datang, boleh enggak masalah. Karena itu termasuk penyambutan tetamu. Akan tetapi tentunya ibu, ya, yang harus kita pahami, bahwa seorang guru jangan pernah mengajarkan anak-anaknya kalau ia datang harus berdiri. Karena ini tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak suka kalau beliau datang para sahabat berdiri menghormati dirinya. Rasulullah tidak suka itu. Ya. Apa yang harus saya lakukan selama 10 hari bapak saya tidak sholat karena koma di ruang ICU. Dan kemarin Jumat meninggal dunia. Kalau keadaannya koma, maka ya tidak perlu untuk dikodokkan oleh anaknya. Itu pun juga menjadi gugur kewajiban bagi bapak. Kenapa? Karena keadaannya tidak mampu. Ya. Koma namanya juga. Kalau antara suami istri ketika bercanda menyebut alat kelamin, apakah berdosa? Ya enggak lah, Bu. Ya. Kalau itu memang dihalalkan antara suami dan istri. Ya. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian di malam-malam bulan Ramadan melakukan rafath kepada istri-istri kalian. Rafath itu masuk padanya kata-kata yang ya seperti itu, yang menunjukkan kepada syahwat dan yang lainnya. Bagaimana dengan diri ini yang kalau berdoa kepada Allah kadang suka tidak yakin kalau tidak dikabulkan? Padahal sebelumnya penuh dengan keyakinan bahwa pasti terkabul. Kadang suka tidak yakin kalau dikabulkan, gitu kali ya. Ibu, kenapa ibu kadang tidak yakin? Karena terkadang Ustadz, doa saya ada yang pernah tidak dikabulkan sama Allah. Atau lama dikabulinnya. Kita katakan subhanallah ibu. Seakan-akan yang pertama ibu ini tergesa-gesa. Bagaimana akan dikabulkan doa orang yang berdoa dalam keadaan tergesa-gesa minta diijabah? Tidak akan dikabulkan. Yang kedua, seakan-akan ya ibu lebih tahu dari Allah tentang kemaslahatan ibu. Allah tentunya lebih tahu tentang kemaslahatan diri kita, Bu. Rasulullah sudah mengabarkan ya bahwa doa seorang muslim itu pasti diijabah selama tidak melakukan penghalang-penghalang ijabah. Pasti diijabah. Cuman kan diijabahnya kapan hanya Allah yang tahu. Makanya kalau kita berdoa, Bu, hindari tergesa-gesa. Ya Allah cepetan dong ya Allah. Kok lama banget sih dijabahnya? Nah ini yang bahaya, Bu. Udah berdoa saja, kewajiban kita berdoa. Kemudian kapan Allah kabulkan terserah Allah, Allah yang paling tahu. Iya. Jika akhwat sholat di dalam masjid dan sholat berjamaah sudah ditegakkan,
Apakah boleh bagi akhwat untuk sholat sendiri untuk menyempurnakan sholat qobliyahnya? Enggak boleh, Bu. Anda sebutkan dalam hadis, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sholat telah ditegakkan, telah diiqamatkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib saja. Jadi kalau ibu sedang sholat dalam masjid, tahu-tahu qomat, maka sholat sunnahnya wajib dibatalin, Bu. Wajib dibatalin itu. Terus jadi gimana dong Ustadz? Saya tidak dapat qobliyah. Nanti setelah sholat ibu bisa qadha. Setelah sholat ibu bisa mengqadhanya. Di rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bila mampu. Jika ada seseorang yang mampu untuk pergi haji, tapi dia tidak pergi haji, bagaimana tuh Ustadz? Ya dosa dong. Udah mampu pergi haji, tapi nggak pergi haji, dosa jelas. Tapi kita tanya, kenapa dulu dia tidak pergi haji? Kalau misalnya dia berkata, saya belum siap, kapan siapnya? Kita katakan, akhi, mumpung Allah berikan kepada kamu kemampuan dan kesehatan, pergi segera. Atau kalau misalnya dia berkata, peraturan sekarang daftar hari ini baru haji bisa 20 tahun yang akan datang. Itu uzur, gimana lagi? Nah ini, jadi kalau tidak hajinya kita lihat, kenapa ada uzur apa enggak nih? Kalau ada uzur dan uzurnya diterima secara syar'i, dimaafkan. Tapi kalau enggak ada uzur, malas-malasan enggak mau, maka ia berdosa. Apabila bacaan kita belum selesai, tapi imam sudah ruku, apakah kita melanjutkan bacaan atau ikut ruku? Ikut ruku. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau ada ramalan-ramalan, itu termasuk syirik nggak, Bu? Ustadz? Apa maksudnya ramalan nih, Bu? Kalau ramalan cuaca akan diperkirakan hujan karena gini. Ramalan seperti ini boleh kata para ulama. Namun tidak boleh memastikan. Harus dia mengucapkan akan turun hujan insya Allah. Tapi kalau ramalan meramal tentang nasib kita di masa depan, ini haram. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa bintang ini mengetahui yang gaib, meramal nasib kita dengan bintang, jelas ini syirik, Ibu. Jelas itu syirik. Tolong jelaskan syarat la ilaha illallah apa saja. Insyaallah itu pembahasannya yang akan datang. Yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Demikian pula kita akan bahas insyaallah pembatal-pembatal la ilaha illallah. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.